Saya bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan kader partai, bukan juga elit politik. Saya hanya rakyat biasa yang bersuara. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya tidak ingin jabatan apa-apa. Saya hanya ingin menjadi orang pinggiran yang bersuara untuk menyerap aspirasi rakyat dan kemudian saya suarakan. Mulai tahun 2014 saya mendukung Pak Jokowi. 2019 saya mendukung Pak Jokowi. Saya tidak minta imbalan apapun. 1 rupiah pun saya belum pernah terima uang dari Pak Jokowi maupun dari kalangan sekitar istana. Itu kemewahan yang saya syukuri sehingga saya tetap bebas untuk bersuara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, beberapa orang bertanya kepada saya, mengapa setelah pemilu khususnya Pilpres tahun 2024 usai, saya masih terus berteriak terkait dengan kecurangan dan manipulasi serta manuver-manuver politik yang dilakukan oleh penguasa. Jawabannya sederhana. Karena menurut saya proses Pilpres tahun 2024 ini diawali dengan suatu proses yang sangat-sangat curang dan sangat-sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Mulai putusan MK nomor 90, kemudian keberpihakan dari presiden, politisasi bansos, BLT yang digelontorkan secara luar biasa masif. Dan sekarang terang benderang disampaikan oleh beberapa pakar IT, ada indikasi kuat terjadinya manipulasi dan kecurangan dalam perhitungan suara, khususnya yang ditampilkan oleh Sirekap. Ini bukan main-main. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, pada saat tanggal 14 Februari 2024, di balik bilik suara, saya bertindak sebagai voter, memilih. Tapi setelah saya keluar dari bilik suara sampai sekarang dan seterusnya, saya berperilaku dan bersikap berperan sebagai seorang demos atau rakyat. Saya harus mengkritisi apa yang saya anggap tidak benar adanya. Yang terjadi memang kecurangan yang begitu masif. Hari H, pada hari H, dan sekarang ini pada saat penghitungan suara. Seperti yang pernah saya sampaikan, bagaimana mungkin aplikasi Sirekap yang didevelop oleh ahli-ahli IT tidak dikunci untuk angka 306 misalkan, 300 plus 2% per TPS. Sehingga yang terjadi seperti di Kabupaten Gerobokan, masuk 560.000 suara 1 TPS. Kemarin Mas Agus Maksum juga mengatakan ada 1 TPS 136.000 suara. Ini kan tidak masuk akal. Di dalam peraturan yang ada, 1 TPS itu maksimal 300 plus 2%, artinya 306. 2% itu adalah untuk menampung kalau ada yang pindah TPS. Artinya memang tidak terkendali. Di Cakung ada 700 sampai 1.000 suara dalam 1 TPS. Dan itu tersebar masif di seluruh Indonesia. Di Kertosono terjadi keributan dan diakui oleh Bawaslu terjadinya kecurangan dan terjadinya manipulasi.
Artinya saya ini bersuara bukan untuk kemenangan si A, si B, si C. Saya tidak lagi berbicara tentang siapa yang harus menang menjadi presiden dan wakil presiden. Sekarang saya bersuara untuk menjaga proses demokrasi ini jangan sampai tercederai, tercurangi. Nah, sekarang terindikasi ada ketidakadilan, ada pencurangan dalam demokrasi. Masa saya harus diam? Inilah fungsi saya sebagai seorang demos atau rakyat. Saya mengkritisi kratos, kekuasaan yang sedang bermanuver dengan segala cara. Artinya saya juga mewakili sebagian rakyat Indonesia yang menolak untuk dicurangi dan dilecehkan. Mengapa saya katakan dilecehkan? Kecurangan-kecurangan yang terjadi mulai sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan, ini dilakukan dengan akal-akalan yang terang benderang, permainan yang kasat mata, mudah dilihat, dan seolah-olah kita diabaikan sebagai rakyat Indonesia. Ini bagi saya pelecehan akal sehat rakyat Indonesia. Ini pelecehan hak demokrasi kita. Jadi sekali lagi, kita harus bersuara keras. Kita menolak dicurangi, kita menolak dilecehkan. Setelah kita masuk di era reformasi, demokrasi itu adalah kata kunci yang harus menjadi sendi berkehidupan kita bernegara dan berbangsa. Ini hasil dari perjuangan dan darah beberapa orang mahasiswa tahun 98. Masa kita mau mengingkari? Masa kita mau merusak? Nah, manakala sekarang terjadi indikasi ada orang atau kelompok yang ingin merusak semangat reformasi dan merusak demokrasi, kita tidak boleh diam. Inilah fungsi saya, peran saya sebagai wakil dari suara rakyat yang tertindas. Saya bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan kader partai, bukan juga elit politik. Saya hanya rakyat biasa yang bersuara. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya tidak ingin jabatan apa-apa. Saya hanya ingin menjadi orang pinggiran yang bersuara untuk menyerap aspirasi rakyat dan kemudian saya suarakan. Mulai tahun 2014 saya mendukung Pak Jokowi. 2019 saya mendukung Pak Jokowi. Saya tidak minta imbalan apapun. 1 rupiah pun saya belum pernah terima uang dari Pak Jokowi maupun dari kalangan sekitar istana. Itu kemewahan yang saya syukuri sehingga saya tetap bebas untuk bersuara. Jadi sahabat Indonesia, pada kesempatan ini di hari Minggu Anda bersama keluarga ini, saya mengetuk nurani Anda semua, masyarakat Indonesia. Kita harus mempunyai kesadaran kolektif untuk menolak untuk dicurangi. Kita harus mempunyai kesadaran yang berjamaah untuk menolak untuk dilecehkan oleh siapapun. Karena kita manusia, punya harkat, martabat dan kehormatan. Dan rakyat ini adalah yang mempunyai saham di Republik ini. Rakyat berdaulat. Kalau suara rakyat sudah dimanipulasi sehingga akan melahirkan seorang pemimpin palsu hasil dari ketidakadilan, hasil dari ketidakbenaran, hasil karena kecurangan, ini akan merusak semua sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itulah yang saya perjuangkan sekarang. Jadi pada kesempatan ini saya telah menjawab pertanyaan yang diajukan untuk saya. Kenapa saya selalu terus bersuara? Saya tidak melawan siapa-siapa, saya tidak berpihak kepada siapa-siapa, tapi saya berpihak kepada NKRI
berpihak pada keadilan, berpihak kepada kebenaran. Karena hanya satu misi kehidupan saya sekarang, menjaga Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih. Di hari Minggu ini saya curhat kepada Anda sekeluarga. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, tetap mempunyai nurani yang bersih, akal sehat yang waras untuk berani bersikap menjaga Indonesia. Bukan untuk kita saja sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang. Kita harus mempunyai kesadaran kolektif bersama untuk menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia, menolak ketidakadilan, menolak dicurangi, menolak dilecehkan. Saya Rudi SKM.